di mana itu sudah dijanjikan oleh Yusuf Mansur sejak bertahun-tahun lalu akan mengganti rugi, yang nyatanya sampai sekarang tidak diganti rugi, tidak ditepati janji itu. Yusuf Mansur tidak bergeming gitu, tidak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah cuek, acuh tak acuh gitu. Lalu ketika ada permasalahan yang seperti yang barusan saya bacakan tadi oleh Ria Ricis, seorang selebriti, seorang seleb TikTok, dia respon, dia komen gitu. Masalah-masalah yang menurut saya tidak terlalu penting gitu. Ngapain ngurusin urusan rumah tangga orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Ustadz Yusuf Mansur ungkap rumah tangga Ria Ricis, Teuku Ryan tak sentuh 8 bulan. Jumat 2 Februari 2024. Ini seperti yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat saya katakan bahwa apakah Yusuf Mansur kemudian muncul di publik hari-hari ini konsepnya beda ya, muncul di publiknya itu ngurusin artis gitu. Ini ngapain dia ngurusin Ria Ricis gitu. Ustadz Yusuf Mansur ungkap rumah tangga Ria Ricis, Teuku Ryan tak sentuh 18 bulan. Dari fifa.co.id. Bandung, dalam sebuah wawancara, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan bahwa dia telah mengetahui curahan hati Ria Ricis tentang keadaan rumah tangganya. Salah satu curahan hati Ria Ricis yang dibaca Ustadz Yusuf Mansur adalah tentang tidak disentuh Teuku Ryan selama 18 bulan. Itu apa urusannya gitu loh. Ngapain Yusuf Mansur ngurusin Ria Ricis, ngurusin perceraian orang, ngurusin sampai nggak disentuh 18 bulan gitu. Maksud saya apa teman-teman? Maksud saya masih ada kasus-kasus, masih ada permasalahan yang seharusnya dia peduliin gitu, dia perhatiin gitu, bukan malah ngurusin artis gitu. Dia ini udah kayak apa ya? Sedih ini perkataan Yusuf Mansur ya. Sedihlah, saya baca Ria Ricis curhat di media sosial, tapi saya nggak tertarik kok, tapi dibahas gitu. Saya tertariknya doain aja. Tahu tapi doa, kata Ustadz Yusuf Mansur. Pada kesempatan itu, Ustadz Yusuf Mansur juga mengingatkan Teuku Ryan soal hukum tidak memberikan nafkah batin untuk istri. Widih. Makanya kan ada sigot taklik talak tuh, kalau nikah tuh dia kena hukumnya, hukum sumpahan. Perempuan punya hak kan, ujar Ustadz Yusuf Mansur. Dalam 18 bulan, cuplikan unggahan video komentar Ustadz Yusuf Mansur tentang kabar Ria Ricis tidak disentuh Teuku Ryan menjadi viral di media sosial TikTok dengan 57,9 ribu tayangan. Ngapain gitu loh? Ngapain Yusuf Mansur ngebahas perceraian orang gitu, ngebahas rumah tangga orang tuh ngapain gitu? Buat apa gitu ngurusin itu gitu? Maksud saya ada hal yang lebih penting yang justru itu lebih urgent untuk dia bahas gitu, untuk dia tanggapin, untuk dia respon. Misalkan ini yang nanti akan kita nonton videonya wawancara Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa mengenai perumahan Kaisal Mansur, teman-teman, yang Yusuf Mansur itu sudah komitmen untuk kemudian men-take over kasus tersebut, men-take over masalah tersebut dengan mengganti rugi hak dari mengganti rugi DP yang sudah dibayarkan oleh para investor ini. Investor ini adalah calon pemilik rumah, teman-teman. Calon pemilik rumah. Ada kok rekaman suaranya di mana Yusuf Mansur di situ mengatakan akan men-take over, dan orang-orang yang diwawancarai oleh Mas Aji dari channel YouTube Jia TV ini itu kebanyakan mengatakan memang Yusuf Mansur mengatakan seperti itu gitu, akan men-take over kasus tersebut. Dan ada beberapa orang yang diwawancarai juga oleh Pak Darso Arif bahwa Yusuf Mansur memang sudah menggunakan tanah tersebut yang dia bilang akan dia take over itu menjadi dia bangun rumah di lahan tersebut, lalu kemudian ditinggali oleh para pengajar-pengajar dari Darul Quran, teman-teman. Ini dari info yang saya dapatkan dari wawancara Pak Darso Arif gitu. Lalu sekarang para investor ini menuntut haknya diganti rugi, di mana itu sudah dijanjikan oleh Yusuf Mansur sejak bertahun-tahun lalu akan mengganti rugi, yang nyatanya sampai sekarang tidak diganti rugi, tidak ditepati janji itu. Yusuf Mansur tidak bergeming gitu, tidak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah cuek, acuh tak acuh gitu. Lalu ketika ada permasalahan yang seperti yang barusan saya bacakan tadi oleh Ria Ricis, seorang selebriti, seorang seleb TikTok, dia respon, dia komen gitu. Masalah-masalah yang menurut saya tidak terlalu penting gitu. Ngapain ngurusin urusan rumah tangga orang gitu? Sementara urusan lu sendiri saja kau diam gitu. Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Pak
Zaini Mustafa. Ini Pak Zaini Mustafa, lawyer dari investor perumahan Kaisa Al-Mansur, teman-teman. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini, Pak Sudaryanto, dan Mas Ari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tanggal 30 Januari 2024, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pak Zaini dan Mas Ari sudah melaporkan perkara Kaisa Al-Mansur ke Polda Metro Jaya, Pak ya? Betul, betul. Nah, juga sudah menyebutkan bahwa perkara ini jelas memenuhi unsur pidana, Pak. Nah, saat perkembangan terbarunya bagaimana, Pak? Jadi ini perkembangan berkaitan dengan laporan, Mas. Jadi kalau dulu kita melaporkan, kemudian laporannya sudah diterima, hari ini sudah mulai polisi melakukan pemeriksaan terhadap klien saya. Hari ini tuh dipanggil, ada beberapa orang yang dipanggil, namun yang bisa hadir tuh baru 2 orang. Hari ini dimintain keterangan untuk menjelaskan kronologis kejadian yang penipuan yang menimpa Mas Heri dan Mas Priyo. Hari ini yang datang Mas Heri dan Mas Priyo. Kebetulan Mas Priyo tadi setelah di BAP yang pertama dimintai keterangan yang pertama karena ada tugas kantor, setelah dimintain keterangan langsung pulang ke kantor dulu. Sementara Mas Heri di BAP yang kedua, jadi sehingga hari ini masih ada di sini jam-jam ini begitu. Intinya adalah dimintain keterangan berkaitan dengan kejadian yang menimpa pada klien saya gitu. Oke, Pak Zaini. Di Sumasur kita tahu, Pak, ini kan juga cawe-cawe ikut cawe-cawe, Pak, dalam perkara Kaisa Al-Mansur, Pak. Nah, ini apakah di Sumasur juga akan perlu diperiksa juga? Tentu ya, karena kan di sana disebut memang ada keterkaitannya ya, ada kaitannya dengan Yusuf Mansur yang ingin men-take over seluruh permasalahan Haji Amanah atau Arab ini. Mereka yang akan menyelesaikan. Tapi kenyataannya setelah itu jadwal penyelesaian dibuat akan diselesaikan dalam jangka 1 tahun, tapi ternyata sudah lebih dari 3 tahun tidak terselesaikan, sehingga klien saya ada 22 orang minta bantuan kepada saya, membuatlah laporan polisi di Polda ini, Mas. Hari ini baru 2 orang yang diperiksa berkaitan dengan kronologis dan kejadian yang dialami oleh klien saya. Ya, berarti selanjutnya ada beberapa konsumen lagi yang akan dipanggil, Pak ya? Iya. Jadi konsumen yang memberikan kuasa itu masih ada 20 orang lagi yang akan dipanggil, dan dalam waktu dekat ini mungkin 1 hari akan diperiksa 3-5 orang. Kemudian setelah itu nanti pemilik tanah yang diklaim bahwa itu tanah perumahan milik Kaisa Al-Mansur begitu. Ya. Juga seterusnya mungkin pihak Arab ini juga akan. Iya. Setelah nanti pemilik tanah dipanggil juga, kemudian terlapor juga dipanggil, kemudian bagaimana keterangan Arab itu, siapa-siapa yang terlibat juga akan dipanggil tentu gitu. Tapi kan sejauh ini Arab ini tidak diketahui keberadaannya, Pak? Bukan tidak diketahui keberadaannya, sebenarnya masih diketahui keberadaannya, cuman kan tidak bisa juga misalnya para pembeli, para korban ini langsung datang memukuli, kan itu namanya hukum rimba. Biarkan saja ini proses hukum berjalan, kemudian nanti masalah keberadaan daripada Haji Amanah atau terlapor ini nanti biar polisi yang mencari. Dan ada beberapa konsumen juga, ada beberapa pembeli, ada beberapa korban juga yang tahu. Ya. Baik Pak, diharapkan dengan pemeriksaan ini sehingga bisa terungkap siapa yang terlibat, Pak ya, termasuk di Sumasur terlibat peranan apa dalam perkara ini, Pak ya? Iya, jadi semua nanti akan diperiksa, kemudian nanti polisi akan dapat menyimpulkan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam perumahan Kaisa Al-Mansur yang diduga bodong. Dan kenyataannya DP sudah disetorkan, jumlahnya cukup banyak, perumahannya juga tidak diserahkan. Ternyata setelah kami investigasi bersama para korban, ternyata tanah orang lain begitu. Dan ada sebagian lagi
ada satu perumahan yang di sana sudah full dibangun semua. Menurut keterangan dari mantan RT, kemudian penduduk setempat, bahwa itu yang menguasai Yusuf Mansur. Ya. Dan saya juga mendengar informasi bahwa ada dugaan mengenai dokumen atau aset milik Arab ini dipegang atau ada dikuasai oleh Yusuf Mansur. Apakah tidak seperti itu, Pak? Sebenarnya kan awalnya para korban ini kan memakai LSM dan itu sudah mendapat harta kekayaannya Arab berupa surat-surat berharga ya ataupun tanah. Itu sudah dikantongi oleh mereka, apa saja asetnya, apa saja surat berharganya. Ternyata itulah yang menjadi pemicunya Yusuf Mansur masuk begitu. Dan mereka bersedia untuk men-take over segala permasalahan daripada Arab ini, akan mengembalikan, dan mereka membuat jadwal pengembalian. Ya. Dan itu selalu mencegah supaya konsumen ini tidak melakukan proses hukum itu, Pak ya? Betul, betul. Dan ternyata konsumen kan juga begitu Yusuf Mansur masuk ingin men-take over, menjanjikan dalam jangka 1 tahun sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, konsumen kan diam hampir 3 tahun. Baru 3 tahun lebih ketemu ada yang telepon sama saya, lalu ketemuan, lalu buat laporan. Gitu. Oke, Pak Zaini, untuk pemilik tanah ini kan tidak mengetahui proses bahwa tanah tersebut ini diperjualbelikan oleh Arab. Nah, ini posisinya seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau pemilik tanah, kemarin ada 1 orang yang kita temui, kemudian ada penjaga tanah. Intinya bahwa kalau yang pertama itu tanahnya baru di DP, kalau nggak di DP kurang lebih 100 juta, tetapi rumahnya disuruh dirobohkan, kemudian kemudian dibangun di sana, lalu dijual kepada beberapa orang. Termasuk itu yang pertama itu adalah yang di DP 100 itu termasuk klien saya namanya Mas Priyo yang beli. Ternyata tanah itu karena hanya di DP saja dan itu mau dijual, oleh pemilik tanahnya diambil kembali. Dan sekarang pemilik tanahnya itu sudah meninggal, tapi anak-anaknya tahu karena ketika mereka negosiasi jual beli tanah ini, karena yang jual sudah tua, anak-anaknya ikut negosiasi, ikut menyaksikan. Dan mereka siap untuk memberikan keterangan kapan saja itu diminta, mereka siap memberikan keterangan di Polda. Ya. Saya dengar juga ada salah seorang atau beberapa konsumen ini yang bahkan sudah sampai meninggal, Pak ya? Iya, ada beberapa orang yang sudah meninggal. Termasuk salah satunya itu suaminya Bu Nining itu yang sudah meninggal, dan ada beberapa orang lagi yang meninggal. Mungkin ajalnya sampai di situ, mungkin juga pemicunya stres. Sampai ada yang meninggal loh teman-teman. Kurang miris apa coba masalah ini kalau kita mau diamkan gitu. Sementara di sisi lain Yusuf Mansur sibuk ngomentarin urusan artis gitu, urusan dapur artis gitu, urusan rumah tangga para artis gitu, urusan perceraian para artis yang itu receh gitu untuk ditanggapi oleh Yusuf Mansur yang masih punya masalah lain yang harusnya dia respon gitu. Itu para investor sampai meninggal. Udah ada yang meninggal tapi urusannya belum selesai. Dan teman-teman ketahui sendiri tadi disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa begitu muncul pernyataan Yusuf Mansur akan men-take over kasus ini, itu investor diam sampai 3 tahun menunggu janji dari seorang Yusuf Mansur yang nyatanya sampai hari ini itu tidak ditepati teman-teman, tidak dipenuhi janjinya gitu. Maka sekali lagi saya katakan bahwa hari ini Yusuf Mansur maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jakarta Timur. Saya mau tekankan di sini bahwa jangan sampai Anda memilih orang-orang yang tidak konsisten dengan janjinya. Jangan sampai memilih orang-orang yang tidak punya komitmen. Jangan sampai Anda memilih orang-orang yang sudah jelas rekam jejaknya sering mengingkari janji, teman-teman. Jangan sampai Anda memilih orang-orang yang sudah jelas jejak digitalnya, mudah sekali berbuat janji, tapi mudah juga untuk kemudian mengingkarinya, teman-teman. Saya pikir ini hal yang susah untuk dirubah gitu. Karena satu hal yang paling susah dirubah adalah sebuah karakter dan kebiasaan. Merubah kebiasaan itu tidak dalam waktu singkat, teman-teman. Merubah kebiasaan, ya dengan kebiasaan juga tentu ini butuh proses yang panjang gitu. Tidak serta-merta kita harus melihat orang ini, oh sudah tobat dia, enggak, no. Kebiasaannya seperti itu akan sulit untuk dirubah gitu. Bisa dirubah tapi itu butuh waktu yang lama gitu.
Orang itu sering ingkar janji, ya kebanyakan akan seperti itu gitu. Jejak digitalnya banyak kan berseliweran di dunia maya gitu. Sering ditagih janjinya, sering diungkit janjinya, sering dibongkar di mana dia suka mengingkari janjinya gitu. Lalu kemudian sekarang muncul sebagai caleg dan kita mau percaya. Omong kosong, bagi saya omong kosong. Jangan sampai kemudian orang-orang yang suka dan sudah terang benderang kelihatan suka mengingkari janji maju sebagai caleg dan kita pilih gitu. Siapa yang bodoh sebenarnya? Dan terakhir sebelum kemudian saya tutup video ini adalah sekali lagi saya mau katakan bahwa apakah ini yang kemudian menjadi konsep baru dari seorang Yusuf Mansur ketika muncul di publik, ketika muncul di media sosial gitu, membahas artis. Beberapa waktu lalu dia bahas Luna Maya, bahas Torek Halilintar, sekarang dia bahas Ria Ricis, perceraian Ria Ricis. Apa udah kurang kerjaan apa gimana gitu? Tidak ada bahan untuk muncul di pemberitaan atau bagaimana gitu? Karena terus terang masih banyak hal-hal yang seharusnya dia bahas. Temuin tuh para investor, temuin tuh para orang-orang yang sudah DP rumahnya. Belum lagi kita berbicara PayTrend. Ini besok saya akan bahas masalah PayTrend, teman-teman. Di mana korban-korban PayTrend ini sampai sekarang juga masih tidak jelas nasibnya. Entah itu karyawan, entah itu mitra. Belum jelas nasibnya, teman-teman. Sementara ini duit yang dibicarakan bukan duit kecil, teman-teman. Miliaran, teman-teman. Puluhan bahkan ratusan miliar, bahkan bisa menyentuh angka triliun ini kalau ditotal semua. Makanya ini tidak main-main. Jangan kemudian dianggap hanya karena istilah kita tampilkan terus konten-konten seperti ini lalu bosan. Ini duit orang miliaran, ini di tangan dia, teman-teman. Ini harus dikembalikan, ditaruh di mana posisi hak orang yang harusnya memegang duit tersebut gitu. Sudah ada yang meninggal, teman-teman. Udah ada beberapa korban yang meninggal. Apakah kemudian tidak menganggap kasus ini miris gitu? Maka saya berharap dengan pergantian rezim ke depan di 2024 nanti, di 2024 ini bulan Februari tanggal 14 nanti, semoga kemudian pemimpin yang baru bisa turun tangan kemudian menyelesaikan masalah ini sampai clear seclear-clearnya. Karena orang ini harus diselesaikan gitu. Orang ini harus diselesaikan masalahnya gitu. Biar kemudian para investor ini tidak melulu menelan kekecewaan saja, teman-teman. Mereka juga orang-orang menengah ke bawah kebanyakan. Mohon maaf ini. Jadi itu, teman-teman. Semoga kemudian di tanggal 14 Februari nanti calon pemimpin Indonesia yang naik kemudian menggantikan Presiden Jokowi menjadi presiden periode 2024-2029 adalah presiden yang benar-benar amanah, yang kemudian benar-benar memperhatikan semua permasalahan umat ini, semua permasalahan masyarakat Indonesia ini dari berbagai sudut angle yang tepat, teman-teman. Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.